Papua sering dianggap sebagai hutan terakhir yang tersisa. Tapi sesungguhnya, hutan Papua bukan sisa. Ia adalah hasil dari proses bumi yang berjalan sangat lama. Jutaan tahun lalu, wilayah ini terbentuk dari tumbukan lempeng besar. Dasar laut terangkat, pegunungan tumbuh, tanah tercipta perlahan. Dari dataran rawa sampai pegunungan tinggi, semuanya memberi ruang bagi hutan untuk lahir dalam banyak bentuk. Nah, yang membuatnya berbeda adalah waktunya. Papua berada di zona ekuator yang relatif stabil selama jutaan tahun. Tanpa glasiasi besar, tanpa jeda kehancuran total. Hujan datang konsisten, suhu hangat bertahan, dan hutan tumbuh tanpa harus memulai ulang. Tanah Papua sendiri sebenarnya tua dan miskin nutrisi. Tapi disitulah kecerdasannya. Pohon tumbuh lambat, akar menyebar, daun yang gugur langsung didaur ulang. Nutrisi tidak diambil dari luar, tapi diputar di dalam. Hutan ini belajar bertahan dengan efisien, bukan cepat. Karena terisolasi dan stabil, evolusi berjalan panjang. Banyak tumbuhan dan makhluk hidup berkembang khusus di sini, terikat kuat pada tanah, air, dan iklim lokalnya. Hutan Papua akhirnya menjadi sistem hidup mandiri. Ia mengatur airnya sendiri, iklim mikronya sendiri, dan keseimbangannya sendiri. Papua mengajarkan satu hal, hutan tidak dibangun oleh manusia, ia tumbuh karena diberi waktu. Dan waktu, pernahkah kita benar-benar memilikinya? Papua sering dianggap sebagai hutan terakhir yang tersisa. Tapi sesungguhnya, hutan Papua bukan sisa. Ia adalah hasil dari proses bumi yang berjalan sangat lama. Jutaan tahun lalu, wilayah ini terbentuk dari tumbukan lempeng besar. Dasar laut terangkat, pegunungan tumbuh, tanah tercipta perlahan. Dari dataran rawa sampai pegunungan tinggi, semuanya memberi ruang bagi hutan untuk lahir dalam banyak bentuk. Nah, yang membuatnya berbeda adalah waktunya. Papua berada di zona ekuator yang relatif stabil selama jutaan tahun. Tanpa glasiasi besar, tanpa jeda kehancuran total. Hujan datang konsisten, suhu hangat bertahan, dan hutan tumbuh tanpa harus memulai ulang. Tanah Papua sendiri sebenarnya tua dan miskin nutrisi. Tapi disitulah kecerdasannya. Pohon tumbuh lambat, akar menyebar, daun yang gugur langsung didaur ulang. Nutrisi tidak diambil dari luar, tapi diputar di dalam. Hutan ini belajar bertahan dengan efisien, bukan cepat. Karena terisolasi dan stabil, evolusi berjalan panjang. Banyak tumbuhan dan makhluk hidup berkembang khusus di sini, terikat kuat pada tanah, air, dan iklim lokalnya. Hutan Papua akhirnya menjadi sistem hidup mandiri. Ia mengatur airnya sendiri, iklim mikronya sendiri, dan keseimbangannya sendiri. Papua mengajarkan satu hal, hutan tidak dibangun oleh manusia, ia tumbuh karena diberi waktu. Dan waktu, pernahkah kita benar-benar memilikinya?